Hari ini kita mau belajar matematika peminatan kelas 11 dengan materi adalah persamaan trigonometri. Dengan sub materi adalah kita mau belajar menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita harus tahu bahwa kadang-kadang bentuk persamaan trigonometri adalah persamaan kuadrat, sehingga di dalam menyelesaikannya kita harus mengubah atau manipulasi ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Artinya kita harus menggunakan cara pemfaktoran dalam mencari nilai yang memenuhi. Untuk lebih cepat di dalam menyelesaikan bentuk persamaan ini, kita juga harus hafal yang namanya identitas trigonometri. Perhatikan beberapa identitas berikut. Ini adalah identitas yang akan selalu kita pakai di dalam mengerjakan soal. Nah, kita pun harus ingat bahwa interval untuk nilai sinus dan kosinus adalah min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, yang artinya nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Untuk lebih jelasnya lagi, saya berikan beberapa contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos pangkat 2x min cos x min 2 sama dengan 0. Untuk x-nya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang kita ketemu bentuk yang ada pangkat 2 nya. Apa yang kita lakukan? Kita misalkan bahwa P itu sama dengan cos X. Artinya cos X ini kita ganti dengan huruf P. Boleh huruf P, boleh A, boleh B, dan sebagainya. Yang penting lebih mudah. Nah, kemudian awalnya soalnya adalah cos pangkat 2x min cos x min 2 sama dengan 0. Karena kita misalkan cos x sama dengan P, maka soalnya berubah menjadi P pangkat 2 min P min 2 sama dengan 0. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan kuadrat. Kalau ketemu persamaan kuadrat, apa yang kita lakukan? Kita harus faktorkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah carilah dua angka, kalau dikali dia negatif 2, sedangkan kalau ditambah dia min 1. Dari mana min 1? Depannya P ini ada angka 1. Nah, dia min 1. Kira-kira siapa? Ternyata min 2 sama plus 1. Karena min 2 kali 1 sama dengan min 2. Kemudian min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Nah, setelah ini apa kita lakukan? Kita buat dua kurung seperti ini sama dengan 0. Depannya sama depannya P, ini juga P. Nanti min 2 ditaruh di sini, sedangkan plus 1-nya ditaruh sampingnya ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan faktor. Nah, di bawah faktor ada siapa? Ada yang namanya akar. Nah, bagaimana mencarinya? P min 2 nanti dia sama dengan 0. Nah, kalau begitu nanti min 2 yang pindah kanan menjadi apa nanti? P sama dengan 2. Atau ada kemungkinan kedua, yaitu P plus 1 sama dengan 0. Kemudian kalau satunya pindah ruas ke kanan, maka dia menjadi P sama dengan min 1. Sudah ketemu akar-akarnya. Sekarang kita ganti P-nya menjadi cos X. Berarti cos X sama dengan 2 atau cos X sama dengan min 1. Nah, sekarang kita cari berapakah nilai cos yang bernilai 2? Ada nggak cos yang bernilai 2? Ternyata tidak ada. Kenapa? Karena interval cos itu dari min 1 sampai 1. Jadi 2 tidak ada. Sehingga untuk cos X sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Nah, sekarang kita tinggal cari cos X sama dengan min 1. Kita ingat cos berapa yang bernilai min 1? Ternyata cos 180 derajat. Taruh di sini cos 180 derajat. Nah, setelah ketemu cos X sama dengan cos 180 derajat, sekarang kita gunakan persamaan trigonometri yang kosinus. Ada dua kemungkinan, bisa plus, bisa min. Ingat, alfanya siapa? Alfanya adalah 180 derajat. Ini sebagai alfanya. Nanti dimasukkan ke sini. Berarti X yang pertama adalah 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemungkinan yang kedua adalah negatif 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Setelah ketemu dua X-nya ini, maka kita cek dan masukkan K-nya. Mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, secukupnya saja. Kalau kita masukkan K-nya 0 ke sini, maka 180 ditambah 0 kali 360 hasilnya adalah 180 derajat. Nah, kita cek apakah
180 itu masuk di range 0 sampai 360, ternyata dia masuk, berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 1, dia memenuhi. Sedangkan kalau kita masukkan K-nya 1 ke sini, maka 180 ditambah 1 kali 360, hasilnya adalah 540 derajat. Kita cek apakah 540 itu ada di range 0 sampai 360. Ternyata dia sudah lebih, berarti dia tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, dia tidak memenuhi. Sekarang kita cek untuk yang sebelah kanan. Kalau K-nya 0, berarti min 180 ditambah 0 kali 360. Berapa hasilnya? Negatif 180 derajat. Sekarang kita cek apakah min 180 masuk di interval 0 sampai 360. Ternyata dia malah sebelumnya, berarti dia tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 0, maka dia tidak memenuhi. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1 sini, menjadi min 180 ditambah 1 kali 360. Hasilnya adalah 180 derajat. Kita cek apakah 180 masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia masuk, berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 1, dia memenuhi. Kesimpulannya apa? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah hanya ada satu, yaitu 180. Sekalipun keluarnya 2 kali, tetapi ditulisnya cuma cukup 1. Berarti kurung kurawal 180 derajat. Ini adalah pembahasan untuk contoh soal yang pertama. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X sama dengan sin X untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Apa yang kita lakukan? Kita harus manipulasi dulu persamaannya. Bagaimana caranya? Kita keluarkan angka 2-nya, keluar menjadi 2 dalam kurung 1 min cos kuadrat X sama dengan sin X. Nah, sekarang kita ingat, siapa sih identitas dari 1 min cos kuadrat X? Sekarang kita cari dulu yang di sini, jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kalau nanti cos kuadrat X-nya pindah ruas ke kanan, maka dia menjadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Berarti nanti 1 min cos kuadrat X kita ganti sin kuadrat X, gitu ya. Itu namanya menggunakan identitas trigonometri. 2 sin kuadrat X sama dengan sin X. Nah, nanti sin X-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Nah, berarti dia menjadi 2 sin kuadrat X min sin X sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Siapa yang bisa dikeluarkan? Sin-nya bisa kita keluarkan. Jadi sin dalam kurung 2 sin X min 1 sama dengan 0. Ini artinya apa? Artinya adalah sin X sama dengan 0. Nah, kemudian artinya ini apa nih? 2 sin X min 1 sama dengan 0. Min 1 kita pindah ruas ke kanan, maka dia menjadi 1. Berarti 2 sin X sama dengan 1. 2-nya kali, kalau kali pindah ruas jadi bagi, berarti sin X-nya sama dengan 1/2. Kesimpulannya apa? Nanti akan ada 2 yang kita mau cari, yaitu nilai sin yang bernilai 0 dan nilai sin yang bernilai setengah. Nah, sekarang kita cari dulu untuk sin X sama dengan 0, maka kemungkinannya adalah yang pertama, nanti X-nya sama dengan, ingat ini alfanya, berarti 0 derajat gitu ya. Nah, kemudian kita cek dan masukkan K-nya 1, 2, 3 secukupnya. Masukkan ke sini. Kalau K-nya sama dengan 0, maka dia menjadi X-nya adalah 0 derajat. Nah, kita cek apakah 0 ini ada di range interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360. Ternyata dia masuk, berarti dia memenuhi. Untuk K-nya sama dengan 0, berarti dia memenuhi. Sekarang kita masukkan K-nya 1, masukkan ke sini menjadi 0 ditambah 1 kali 360. Hasilnya adalah 360 derajat. Kita cek apakah 360 masuk interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360. Ternyata dia pas masuk, berarti dia memenuhi untuk K sama dengan 1. Nah, setelah ketemu untuk 0 sama 360, sekarang kita coba kemungkinan yang kedua, yaitu adalah 180 derajat dikurangi dengan 0 derajat, karena alfanya adalah 0. Nah, sekarang
kita masukkan, berarti menjadi 180 derajat ditambah K kali 360. Nah, sekarang kita cek dan masukkan dulu K-nya kalau 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, secukupnya saja. Masukkan kalau K-nya 0 ke sini, maka hasilnya adalah 180 ditambah 0 kali 360, yaitu 180 derajat. Kita cek apakah 180 derajat masuk di interval yang ini. Ternyata dia masuk, berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 0 memenuhi. Sekarang kita masukkan 1 ke sini, menjadi 180 ditambah 1 kali 360, maka hasilnya adalah 540 derajat. Kita cek apakah 540 ini masuk ke range 0 sampai 360. Ternyata dia sudah lebih. Kalau sudah lebih berarti dia tidak memenuhi. Berarti untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi. Nah, sekarang setelah kita mencari untuk nilai sin sama dengan 0, kita mencari nilai sin sama dengan setengah. Itu kira-kira siapa aja ya? Oke, untuk sin sama dengan setengah itu yang pertama ada di kuadran pertama dan kuadran kedua. Untuk di kuadran pertama, sin yang bernilai setengah adalah sin 30. Sedangkan untuk di kuadran kedua, maka sinnya adalah 150 derajat. Oke, berarti kita tuliskan menjadi yang kuadran pertama adalah sin X sama dengan sin 30 derajat. Alfanya 30 derajat, taruh sini, berarti X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Atau kemungkinan yang kedua untuk sin ya, berarti sin X sama dengan sin 30. Kemungkinan yang kedua adalah 180 dikurangi 30 derajat. Nah, kita hitung berapa nih hasilnya? 150 derajat ditambah K kali 360. Setelah ketemu persamaannya, kita cek dan masukkan K-nya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, secukupnya saja. Kita masukkan untuk K-nya 0, untuk yang ini K X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360. Hasilnya adalah 30 derajat. Kita cek apakah 30 derajat masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia masuk, berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 0 dia memenuhi. Sekarang kita cek kalau K-nya 1, masukkan ke sini menjadi 30 derajat ditambah 1 kali 360. Hasilnya adalah 390 derajat. Kita cek sekarang 390 apakah masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia sudah lebih. Kalau sudah lebih maka dia tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi. Sekarang kita cek yang sebelahnya. Kalau K-nya 0, masukkan ke sini, berarti 150 ditambah 0 kali 360. Hasilnya adalah 150 derajat. Nah, kita cek apakah 150 masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia masih masuk, berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 0 memenuhi. Sekarang kita masukkan lagi. Kalau K-nya 1 ke sini menjadi 150 ditambah 1 kali 360. Hasilnya adalah 510 derajat. Kita cek apakah 510 masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia sudah lebih. Kalau sudah lebih maka dia tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1 maka dia tidak memenuhi. Nah, sekarang kita masuk di kuadran kedua. Ingat kalau di kuadran kedua maka sin yang bernilai setengah adalah 150 derajat. Kita cek ya, berarti sin X sama dengan sin 150 derajat. Alfanya adalah 150. Taruh sini, berarti X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah sin X sama dengan sin 150. Kita pakai kemungkinan yang kedua adalah 180 derajat dikurangi 150 derajat. Berapa hasilnya ini? 30 derajat. Nah, setelah ketemu seperti ini, maka kita cek dan masukkan K-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, masukkan untuk yang sebelah sini. Kalau K-nya 0, masukkan ke sini, berarti 150 ditambah 0 kali 360. Hasilnya adalah 150 derajat. Kita cek apakah 150 masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia masuk, berarti memenuhi. Untuk K sama dengan 0 dia memenuhi. Masukkan lagi kalau K-nya 1 ke sini, maka hasilnya adalah 150 ditambah 1 kali 360. Hasilnya adalah 510 derajat. Kita cek apakah 510 masuk di range 0 sampai 36. Ternyata dia sudah lebih. Kalau sudah lebih maka tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1 dia tidak memenuhi. Kita cek yang sebelah sini.
Kalau K-nya 0, berarti 30 derajat ditambah 0 kali 360. Hasilnya adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita cek apakah 30 masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia masuk. Berarti memenuhi. Untuk K sama dengan 0, dia memenuhi. Kita cek lagi, kalau K-nya 1 masukkan ke sini, maka 30 ditambah 1 kali 360 sama dengan 390 derajat. Kita cek apakah 390 masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia sudah lebih, maka tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, dia tidak memenuhi. Nah, setelah ketemu semua nilai X yang memenuhi, sekarang kita cari himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dulu dari kecil ya, yaitu adalah yang pertama 0 derajat. Berarti ini ada 0 derajat. Kemudian setelah itu ada 30 derajat. Setelah 30 derajat, kemudian ada 150 derajat. Ada 150 derajat. Kemudian ada lagi 180 derajat. Dan yang terakhir adalah 360 derajat. Nah, jika dalam perhitungan dia muncul 2 kali, cukup tuliskan sekali saja. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang ketiga. Perhatikan soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x min 5 cos x min 2 sama dengan 0. Untuk x-nya 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita harus mengubah atau manipulasi nilai dari cos 2x. Cos 2x adalah rumus sudut rangkap atau ganda. Ada berapa rumus? Ada 3. Perhatikan di sini. Yang pertama adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x. Yang kedua 1 min 2 sin kuadrat x. Yang ketiga 2 cos kuadrat x min 1. Pertanyaannya, kita pakai yang mana? Nah, di sini kita harus bijak. Jangan sampai ambil keputusan yang salah. Biasanya kalau salah ambil keputusan dalam memilih rumus, maka akan semakin mempersulit, bukan mempermudah. Kalau kita lihat soalnya, di belakangnya ada cos. Sarannya adalah carilah yang mengandung cos, yaitu kita menggunakan 2 cos kuadrat x min 1. Kita pakai rumus yang ketiga. Berarti kita ubah menjadi 2 cos kuadrat x min 1 min 5 cos x min 2 sama dengan 0. Sekarang min 1 min 2 berarti dia menjadi 2 cos kuadrat x min 5 cos x min 3 sama dengan 0. Nah, kita ketemu persamaan bentuk trigonometri seperti ini. Nah, sekarang kita misalnya bagaimana? Kalau P itu sama dengan cos x. Nah, berarti dia menjadi 2 P pangkat 2 min 5 P min 3 sama dengan 0. Kemudian setelah ketemu persamaan kuadrat, apa yang kita lakukan? Kita faktorkan. Berarti 2P sama P. Nah, setelah seperti ini kita faktorkan. Siapakah sebelah kanan kirinya? Kalau dikali nanti min 3, sedangkan kalau dijumlah adalah min 5. Berarti di sini ada angka 3, ini angka 1, ini yang min, berarti ini yang plus. Kesimpulannya apa? 2P plus 1 sama dengan 0. 2P sama dengan min 1. Berarti P-nya adalah min 1/2. Atau yang kedua, P min 3 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 3. Setelah itu kita ganti P-nya dengan cos X menjadi cos X sama dengan min setengah, atau yang kedua adalah cos X sama dengan 3. Nah, kita lihat khusus cos X sama dengan 3, dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena range interval cosinus adalah dari min 1 sampai 1. Berarti tidak ada. Ya, untuk 3 tidak ada, maka dia tidak memenuhi. Nah, udah ketemu ya untuk yang pertama ini. Nah, sekarang kita mencari cos berapa yang bernilai min setengah. Nah, ingat, cosinus bernilai setengah pada saat dikuadrat ke 2 dan ke 3. Nah, ketika dikuadrat ke 2, maka cosnya adalah bernilai 135 derajat. Sedangkan dari kuadrat ketiga yaitu 225 derajat. Oke, cari dulu untuk yang kuadrat kedua ya. Berarti cos X sama dengan cos 135 derajat. Ini sebagai alfanya. Berarti X sama dengan 135 derajat ditambah
K kali 360. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua, cos X sama dengan cos 135 adalah negatif 135 derajat. Ingat, untuk rumus persamaan trigonometri kosinus ada dua kemungkinan, bisa plus, bisa min. Kemudian kita cek dan masukkan K-nya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita masukkan dulu 0 ke sini menjadi 135 ditambah 0 kali 360. Hasilnya adalah 135 derajat. Kita cek 135 apakah masuk di range interval 0 sampai 360. Ternyata dia masih masuk, dia memenuhi. Berarti untuk K sama dengan 0, ini dia memenuhi. Sekarang masukkan, kalau K-nya 1 ke sini menjadi 135 ditambah 1 kali 360. Hasilnya adalah 495 derajat. Kita cek 495 apakah masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia sudah lebih, berarti tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi. Sekarang kita masukkan kalau kayak 0 untuk yang sebelah kanan, maka min 135 ditambah 0 kali 360. Hasilnya adalah negatif 135 derajat. Nah, kita cek apakah min 135 ada di range 0 sampai 360. Ternyata di mas sebelumnya, berarti dia tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 0, maka dia tidak memenuhi. Kita cek kalau kayak 1 masuk ke sini, berarti min 135 ditambah 1 kali 360. Hasilnya adalah 225. Nah, kita cek nih ya, apakah 225 masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia masih masuk, berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 1 dia memenuhi. Nah, sudah ketemu. Untuk kuadran 2 ada dua kemungkinan nanti ya, 135 sama 225. Sekarang kita cek untuk kuadran ketiga, yaitu nilainya adalah cos X sama dengan cos 225. Ini sebagai alfanya, berarti X sama dengan 225 ditambah K kali 360. Atau kemungkinan keduanya untuk cos X sama dengan cos 225 derajat adalah min 225 derajat. Nah, setelah ketemu dua persamaan ini, kita cek dan masukkan K-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Masukkan ke sini, maka untuk K-nya 0 menjadi 225 ditambah 0 kali 360. Hasilnya adalah 225 derajat. Kita cek apakah 225 masuk di interval 0 sampai 360. Ternyata dia masih masuk, berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 0 memenuhi. Kita masukkan kalau K-nya 1 ke sini, maka dia menjadi 225 ditambah 1 kali 360. Hasilnya adalah 585 derajat. Kita cek apakah 585 ada di interval 0 sampai 360. Ternyata dia sudah lebih, berarti tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, dia tidak memenuhi. Nah, sebelah sini sekarang kita masukkan kalau K-nya 0, min 225 ditambah 0 kali 360. Hasilnya adalah min 225 derajat. Nah, kita cek apakah min 225 masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia sebelumnya, berarti tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 0 tidak memenuhi. Kita cek lagi kalau K-nya 1 masuk ke sini menjadi min 225 ditambah 1 kali 360. Hasilnya adalah 135 derajat. Nah, kita cek apakah 135 ini masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia masuk, berarti memenuhi. Untuk K sama dengan 1 memenuhi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Untuk soal ini, maka himpunan penyelesaiannya adalah 135 dan 225. Ini juga sama ya, 135 dan 225. Kita tuliskan 135 derajat dan 225 derajat. Nah, jika dalam perhitungan dia munculnya 2 kali, cukup dituliskan cuma sekali. Demikian pemaparan untuk materi persamaan trigonometri bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Saya berharap ketiga contoh soal yang berbeda ini bisa anak-anak pahami dengan lebih baik lagi. Sekarang kita bisa belajar bahwa untuk mencari tipe soal seperti ini, maka apa yang kita lakukan adalah kita harus mengubah atau memanipulasi bentuk trigonometri Anda dengan menggunakan rumus identitas ataupun rumus sudut rangkap yang ada. Nah, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like,
dan subscribe YouTube-nya. Bahkan Kak perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga belajar bagaimana mencari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.